Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam mata kuliah penelitian pendidikan di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep penelitian kuantitatif serta macam-macamnya. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa macam pendekatan. Tepatnya terdapat dua macam pendekatan penelitian. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kuantitatif itu akan kita bedah, tepatnya adalah terkait dengan penelitian eksperimen. Ya, silahkan teman-teman pahami dan jangan lupa subscribe dan like video saya. Oke. Pas dari penelitian kuantitatif itu terdapat berbagai macam jenis penelitian yang bisa dipakai. Teman-teman akan mempelajari tentang penelitian korelasi, yaitu penelitian yang mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, antara hubungan variabel X dengan variabel Z. Ada juga namanya penelitian komparasi, yaitu teman-teman ingin mengetahui perbedaan antar dua variabel, perbedaan atau persamaannya antara variabel X dengan variabel Z. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi penelitian eksperimen. Apa itu penelitian eksperimen? Ya, jadi kalau penelitian eksperimen itu bahasa Inggrisnya adalah experimental research, ya, atau kita kadang menyebutnya experimental study, kan? Ya, penelitian eksperimen adalah penelitian di mana peneliti memanipulasi satu variabel bebas atau lebih, mengendalikan variabel di luar variabel bebas, dan melakukan observasi terhadap satu atau lebih variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul seiring dengan manipulasi variabel bebas tersebut. Ya. Jadi, kata kunci dalam penelitian eksperimen adalah memanipulasi variabel. Ya, memanipulasi itu apakah memanipulasi itu memalsukan? Tidak. Jadi memanipulasi adalah mencoba memberi sesuatu yang baru. Jadi kalau sesuatu itu dimanipulasi, artinya sesuatu itu berubah dari awalnya. Ya, dari konsep pertamanya itu sudah berubah kalau dia sudah dimanipulasi. Ya, artinya apakah sebenarnya tidak ada? Ada, tetapi kita memberikan treatment tertentu sehingga variabel itu nanti bisa. Dalam penelitian non-eksperimental, peneliti tidak memanipulasi variabel karena sifat-sifat tertentu dari variabel yang digunakan tidak memungkinkan ada manipulasi. Sehingga ciri utama dari penelitian eksperimen adalah adanya variabel yang dimanipulasi oleh peneliti. Ya, kenapa dimanipulasi? Karena peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh, ya, apakah sesuatu yang diberikan itu efektif atau tidak. Sesuatu itu berupa apa? Bisa kalau dalam konteks pembelajaran PGSD bisa berupa tentang metode pembelajaran, strateginya, medianya, atau apapun itu bentuk, yang penting ada treatmentnya. Oke. Ciri penelitian eksperimen itu ada beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah adanya pengendalian. Ya. Ciri penelitian eksperimen yang pertama adalah adanya pengendalian. Pengendalian itu maksudnya apa? Gini, jadi dalam penelitian eksperimen itu ada namanya variabel. Jadi kan pengen mengetahui
variabel satu dengan variabel yang lain. Apakah mempengaruhi atau tidak? Lah, salah satu ciri penelitian eksperimen itu adanya variabel yang dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, nanti kita sudah menentukan variabel X dengan variabel Z. Variabel Z misalnya adalah motivasi belajar. Oke, berarti fokus kita ada di motivasi belajar. Kita kendalikan motivasi belajar itu biar peneliti tidak kabur nanti lari ke variabel yang lain di luar variabel motivasi belajar, dan juga agar membentengi penelitian kita tidak kemasukan variabel yang lain. Peneliti ingin mengetahui tentang motivasi belajar peserta didik, ya, tetapi kok memasukkan unsur minat peserta didik dalam belajar, ya tidak bisa, ya, gitu kan. Nah, jadi kalau dibantengi, kalau motivasi yes, berarti hanya dimotivasi saja, itu adalah bentuk pengendalian. Yang kedua, adanya namanya manipulasi, ya. Teman-teman mengenal ada namanya, kemarin kita sudah membahas variabel bebas dan variabel terikat. Yang dimanipulasi adalah variabel terikatnya, karena variabel bebas tidak bisa dimanipulasi. Variabel bebas itu yang memanipulasi variabel terikat. Contohnya adalah media pembelajaran, ya. Kalau media pembelajaran itu digunakan, nanti apakah bisa mempengaruhi motivasi belajar? Nah, ketika media pembelajaran digunakan, maka peneliti itu memanipulasi, ya, kondisi dari subjek penelitian kita, sampel kita. Mereka diajar dengan menggunakan media pembelajaran yang aslinya mungkin biasanya guru mengajar tidak menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga adalah terkait dengan adanya pengamatan. Pengamatan ini bukan berarti harus berupa observasi, tidak. Tetapi pengamatan ini bisa berupa tes. Tapi kebanyakan dalam penelitian eksperimen, pengamatan atau observasi itu adalah berupa tes. Maka ada namanya pre-test dan post-test. Pre-test digunakan untuk mengetahui kondisi awal sebelum diberi perlakuan. Post-test itu adalah digunakan untuk mengetahui hasil setelah sampel atau subjek itu diberi perlakuan. Dalam penelitian eksperimen terdapat beberapa bentuk, ya. Yang pertama adalah pre-experimental design, ya. Ada beberapa jenis desainnya, yaitu ada one shot case study, ada one group pretest post-test, ada namanya intake group comparison juga. Yang kedua adalah true experimental designs, ya, yang meliputi post-test only control design, pre-test, post-test, control group design. Ada namanya factorial design, ada namanya, yang keempat adalah quasi experimental design, meliputi time series sama non-equivalent control group design. Nah, peneliti nanti kalau mau memilih penelitian eksperimen bisa memilih salah satu dari empat ini, tetapi ada persyaratan-persyaratannya. Oke, yang pertama adalah pre-experimental design. Namanya adalah pre-experimental design, artinya adalah penelitian eksperimen yang bisa dikatakan ini belum sempurna. Jadi penelitian eksperimen yang paling dasar karena persyaratannya belum memenuhi untuk menjadi penelitian eksperimen yang sebenarnya, maka ya kalau dipaksakan penelitian eksperimen ya menggunakan pre-experimental design gitu. Contohnya apa? Karena tidak adanya kelas kontrol, kelas pembanding, ya. Ya, nanti kalau teman-teman memilih pre-experimental design bisa memilih misalnya one shot case study, yaitu hanya ada X itu berarti menggambarkan treatment, perlakuan, O menggambarkan tes. Jadi teman-teman memberikan satu perlakuan kemudian diberi tes, udah itu tok.
Lah, hasilnya dari mana? Ya udah tes akhir itu. Nah, tes akhir ini, oh ini kan tidak ada pembandingnya. Karena tidak ada pembandingnya, maka ya udah hasilnya ya eksperimen, tetapi eksperimen yang paling dasar karena persyaratannya tidak memenuhi untuk melakukan ke tingkat yang di atasnya. Yang kedua adalah one group pretest post test design. Grup ini ya jenis pre-eksperimental ini lebih bagus daripada yang one shot case study. Kenapa? Karena grup ini sudah ada namanya pretest ya. Ini sudah ada namanya pretest. Jadi pretest, treatment, post test. Jadi pertama pretest dulu untuk mengetahui kondisi awal, kemudian diberi treatment, beri perlakuan, ngajar, habis itu post test. Itu lebih bagus. Tapi tetap masih koridor pre-eksperimental. Yang ketiga ini adalah in-text group comparison ya. Ini maaf, ini kodenya bukan seperti ini salah ini. Jadi kalau dalam in-text itu sudah ada kelompok kontrolnya ya. Harus sudah ada kelompok kontrolnya, tetapi kelompok kontrolnya 02-nya itu harusnya ada di sini 02. Nah, ini harusnya di sini. Jadi ada pre-treatment, habis itu diberi tes. Ya ini tidak perlu treatment tapi langsung tes. Jadi ada kelompok pembandingnya, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrolnya. Ini pun lebih bagus daripada sebelumnya karena sudah ada pembandingnya kelompok yang lain. Nah, penelitian eksperimental yang paling bagus adalah true experimental design jika semua persyaratan sudah memenuhi apa? Adanya kelompok pembanding, ya. Kemudian ada pre-test atau post-testnya. Nah, itu ada beberapa macam. Misalnya post-test only control design. Nah, artinya apa? Ini hanya fokusnya di sudah ada kelompok pembandingnya yaitu kontrol, tetapi hanya di post-test saja. Pembandingnya hanya di post-test saja. Itu bagus. Yang paling bagus adalah ini ya, pre-test, post-test, control group design. Ini adalah jenis penelitian eksperimen yang paling bagus dan biasanya paling bisa diterima secara ilmiah karena apa? Sudah ada kelompok pembanding dan sudah ada nilai bandingannya. Ini yang lebih bagus. Kebanyakan penelitian di perguruan tinggi, jika semua persyaratan memenuhi, pasti nanti akan diarahkan oleh dosen pembimbing untuk memilih yang jenis penelitian pre-test, post-test, control group design. Ya, yang ketiga jenis penelitian factorial design ya. Ini masuk juga ke dalam penelitian eksperimen, tetapi lebih rigid. Ya, kenapa lebih rigid? Karena variabel yang mau diukur itu tidak cuma 2 variabel, tetapi 3 variabel atau lebih. Ya, teman-teman kan sudah ingat kemarin ada namanya variabel bebas, ada variabel terikat. Di tengah-tengah variabel terikat ada namanya variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah antara variabel bebas dengan variabel moderator hubungannya secara langsung. Nah, di dalam nanti factorial design itu akan ada namanya variabel moderator. Konsekuensinya kalau ada variabel ditambahkan, nanti otomatis perhitungan secara statistik pun akan tambah. Jadi lebih complicated, lebih jelimet. Kenapa? Karena adanya variabel yang ditambahkan. Lantas apakah mempengaruhi hasilnya apa? Semakin banyak variabel yang ditambahkan dalam penelitian, maka akurasi hasil penelitiannya akan lebih bagus. Tetapi yaitu lebih rumit, lebih susah. Oke. Yang keempat adalah quasi experimental design. Ya, tipe desain ini lebih bagus daripada pre-experimental design, tetapi kurang bagus daripada true. Nah, jadi urutannya adalah pre, quasi, baru true experimental design. Ya, factorial design itu adalah pengembangan dari true experimental design. Ya, bentuk quasi experimental design itu ada 2. Pertama adalah time series design sama non equivalent control group design.
dalam penelitian kuasi ini sudah ada kelompok pembandingnya. Non-equivalent itu kalau misalnya pilih yang tipe non-equivalent, sudah ada kelompok pembandingnya, tapi tidak dipilih secara acak. Itu yang mempengaruhi hasil dari penelitian nantinya. Kalau time series design itu diberi pretest, misalnya pretest 4 kali, baru treatment, kemudian post test 4 kali. Ya, itu juga akan ada plus dan minusnya. Mosok kok peserta didik dites berulang kali untuk melihat konsistensi, ya boleh, cara kaidah ilmiah benar, tetapi ada faktor kejenuhan dari subjek penelitiannya. Tapi secara ilmiah correctly, benar itu ya. Itu paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.